berupa penulisan cerita dan puisi ya Pak ya. Dan di samping itu juga bisa melakukan diskusi dan dialog pada narasumber kita. Metodenya tentunya dengan pemberian materi yang tadi disampaikan. Narasumber kita yaitu yang pertama Bapak Samsudin, seorang guru yang tadi disampaikan. Silakan Bapak Samsudin, Pak Aliansa berdiri. Dia seorang sastrawan kita dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kemudian Bapak Budi Kurniawan Esos, sastrawan dari Kalimantan Selatan. Silakan Pak Budi. Terima kasih kepada narasumber kita luar biasa yang hari ini kiranya sudah meluangkan waktu untuk bisa berakhir menjadi narasumber kita di kegiatan workshop penulisan sastra. Peserta terdiri dari peserta umum yang kami ambil dari komunitas, kemudian perkumpulan serta organisasi dan lembaga adat. Mohon maaf dalam kesempatan kegiatan kita kali ini kuota kita hanya terbatas di 40 peserta saja. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih menambah lagi jumlah peserta karena antusiasnya sebetulnya luar biasa dari para perkumpulan dan komunitas yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian anggaran kegiatan ini pada DPA Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024. Waktu pelaksanaan selama 2 hari, tanggal 14 sampai 15 bertempat di gedung PKK Kapet, Kecamatan Simpang 4. Penutup workshop penulisan sastra dan dengan tema Indah Bahasa Daerahku, Lestari Bahasaku diadakan sebagai bentuk dukungan pada para penulis sastra. Harapannya workshop ini dapat menjadi sumber inspirasi para peserta untuk terus mengembangkan bakat dan minat dalam dunia sastra. Kumpulan penulisan sastra dan peserta workshop akan dibukukan menjadi sebuah buku karya tulis seperti itu. Dan insyaallah nanti bukunya akan kita bagikan, tapi setelah proses percetakan selesai nanti ya Bapak dan Ibu. Kemudian kami juga selaku panitia jika dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan kiranya berkenan untuk dimaafkan. Demikian laporan panitia kegiatan ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama orang jangan berlokasi. Kalau bisa langsung apa ya? Kalau singgung-singgung saya nggak bawa dulu di status Facebook tuh. Wayahnya Acil, wayahnya Mama. Enggak? Silahkan aja orang menafsirkan kan. Tapi kalau kita nyebut Acil oh bahaya tuh. Tapi kalau bahasa apa aja orang baca pemanjas kalau tidak pemanjas. Jadinya apa? Kadang-kadang tikam kiri kanan padahal udah jelas juga sebenarnya. Kalau orang tahu Acil siapa? Bisa Acil pada yang mana kah? Ya kan? Jadi jangan nyamber sama orang, jangan manipulasi. Harus ada. Karena ancaman tulisan itu dulu zaman Orde Baru ancamannya cuma kamera. Sekarang tidak. Semua orang bisa mengancam jurnalis. Jurnalisnya kadang-kadang juga aneh juga. Kadang-kadang ada jurnalis yang memang bekerja untuk masyarakat dan kebenaran. Ada yang mikir amplop aja. Jadi perjalanan keliling sehingga di dinas ini. Karena lu belajar jurnalistik di mana-mana. Ya paham-paham mereka jadi lu hapus semua kalau ada kayak ini gitu-gitu lah. Kan susah kita bicara kalau soal ini kan karena kita ada perusahaannya. Makanya kadang-kadang banyak jurnalis yang kemudian tidak dipercaya. Oh kisah aja mah putih kita nih bari hampir juga aja sunyi juga tidak. Oh kisah aja si anu kena apa ditampilin pakai semiliar kira-kira sunyi aja kira-kira tampilin tapi pakai semiliar kira-kira sunyi ya. Tampilin juga bahannya tapi lawan duit misalnya. Jadi itu kadang-kadang banyak hal yang harus disesat. Menurut saya tulisan tadi menggambarkan apa yang kita pikirkan, menggambarkan sejarah. Juga dia sebenarnya adalah saya bilang gini, tulisan itu alat perjuangan. Alat perjuangan. Karena dia menggerakkan. Orang takut dengan tulisan. Karena dia bisa menggerakkan. Hoak itu kenapa ditakuti? Karena dia menggerakkan. Walaupun bohong. Karena publik itu karena ini era yang kita hari-hari dijejaki berbagai informasi kadang-kadang buyang. Jadi apa yang ada jujur nih. Kan hari-hari Pak kita buka HP itu langsung dijejali miliaran. Buka TikTok itu kadang-kadang kita apa gerak gitu kan? Ini apa gerak kisahnya? Tapi ketika dia kontroversi, karena teori jurnalistik itu gini. Dulu saya teori lama, kalau anjing gigit orang itu biasa, tapi kalau dia orang menggigit anjing itu berita. Tapi saya salah juga teori lama. Kalau anjing menggigit
dikit nobody, orang biasa saja. Tapi kalau dia anjing menggigit Sabirin, bukan benar maksudnya, namanya sama misalnya, itu pasti dibaca Pak. Karena jurnalistik itu begitu. Kadang-kadang dia bad news is good news. Berita buruk itu adalah berita baik. Semakin yang bermasalah itu baik. Makanya orang perselingkuhan, acil juleha, ria ricis, itu penontonnya luar biasa. Ribet tuh sampai berkas gugatan cerai bisa kan wajib sih sebenarnya. Mahkamah Agung itu wajib menyebarkan putusan. Tapi kan netizen itu ternyata diceraikan karena ini minta duit 500 juta, bla bla bla, itu ramai. Tapi kalau saya dakwah, kayak sesuatu harus kawin aja kan. Jadi memang itulah pasar. Jadi media itu ada pasar. Nah, jurnalistik selalu mengajarkan begitu dulunya. Tapi sebenarnya ada good news is good news. Ada orang yang bisa menginspirasi. Kick Andy itu contohnya, good news is good news. Jadi mengundang orang yang menggerakkan, menginspirasi. Tidak selalu berita buruk itu berita baik. Banyak, yakin di dalam tubuh ini banyak orang-orang baik yang tidak terekspos. Entah dia pelestari kebudayaan kah, entah dia apakah. Tapi kadang-kadang media mainstream nggak suka karena menarik. Soalnya itu good news. Nah, lewat kawan-kawan yang di luar jurnalistik mainstream, itu saya bilang dari awal, semua orangnya jurnalis. Kita nulis status di Facebook, kita nulis di Instagram, itu jurnalistik. Kan tinggal tambah teori dikit jadi, ya kan? Kayak acara ini, kawan-kawan selfie, misalnya itu jadi. Karena perlu nunggu koran besok terbit, karena perlu media lain datang, jadi. Misalnya sampai di awal adalah basic dulu, kenapa kita nulis? Karena segala dari media kita punya kesempatan menyebarkan energi baik. Saya contohkan begini, kalau orang-orang Dayak itu ya, ada kawan-kawan Dayak, kan selalu simbol itu enggak. 500 kita kan bisa, belum menangani 500 lama sekali. Walaupun nggak ada nyaman kalau benar soal ikon ya, karena kita di 500 itu dia agak berbeda dengan Dayak-Dayak yang lain karena dia tidak mengenal tuak. 500 itu tidak mengenal budaya tato. Tidak mengenal budaya minuman keras, tidak mengenal tahapan-tahapan kehidupan sampai meninggal. Beda. Ya, kalau orang ngaji pasti tahu. Nah, itu agak beda. Tapi Meratus itu punya sesuatu yang di tempat lain tidak. Jadi budaya kawasan Meratus itu kuncinya itu dua, di padi dan tanah. Jadi arus di Meratus itu semua itu tentang dua hal, tentang bani dan tanah. Jadi jika ada arus ini itu semua tentang dua hal. Jadi pusat kebudayaan Meratus itu tanah. Karena itu saya selalu bilang ke kawan-kawan di dalamnya juga, kenapa kalian harus pertahankan tanah? Karena itu bagian dari identitas. Kita di atas itu kan kata awal, baru kalau pada bisa tanah. Karena Kabupaten Bani itu pada boleh baru. Nah, itu kalau tidak itu di sana nggak tahu. Orang mengira tanah itu hanya soal sepetak tanah, padahal dia itu tanah itu tidak hanya soal ekonomi. Hari ini tuh kita bicara tanah itu pure ekonomi, berapa semeter. Padahal di dalam itu ada kebudayaan, ada ritual, ada kesukuan, ada etnis, ada perintah Tuhan, ada segala macam tanah. Tapi hari ini berapa semeter sudah gitu ya. Awan lah, bukan aja. Jadi tanah itu penting. Itu bisa ditulis. Karena teman-teman tulis, sehingga orang tahu budaya itu. Nah, kan ini pengantar aja ulun. Kalau Pak Masa biasanya urusan provokasi diri, karena ada kawan-kawan terganggu aja ulun tuh biasanya mengganggu pikiran mereka sama-sama. Pertanyaan besar adalah masih perlukah kita menulis hari ini? Masih perlukah kita membaca hari ini? Ketika situasi begini, masih yakinkah kita buat tulisan bisa mengubah banyak hal? Masih yakinkah kita membaca bisa mengubah banyak hal atau tidak? Itu berulang lagi. Kira-kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu Pak, saya sampai jam 12 Pak. Kalau ada yang tanya, langsung ketahuan pakai sana aja. Kalau minta maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Jadi
diminta bercerita. Saya sama sekali tidak ngerti apa itu suku Dayak, gimana sejarahnya kan. Jadi saya bingung. Itu pertama kali saya belajar menulis karya ilmiah. Itu di tahun 98. Jadi saya carilah tentang agama keharingan. Jadi saya cari referensi, ternyata dapatlah. Nah, dilombakan ada sana. Alhamdulillah tulisan itu dapat peringkat 2 waktu di Universitas Sekolah. Nah, jadi teringat dengan itu saya juga memiliki 2 kebudayaan, Pak. Saya almarhum Abah asli Banjar, ibu saya Jawa, dan saya juga memiliki seorang istri sukunya adalah suku. Di kelas saya seperti orang Kalimantan. Jadi identitasnya pasti suku Dayak. Nah, jadi dalam penulisan karya ilmiah saya diminta bercerita. Saya sama sekali nggak ngerti apa itu suku Dayak, gimana proses sejarahnya kan. Jadi saya bingung. Itu pertama kali saya belajar menulis karya ilmiah. Itu di tahun 98. Jadi saya carilah tentang agama kehakikan. Jadi saya cari referensi, ternyata dapatlah dilombakan di sana. Alhamdulillah tulisan itu dapat peringkat 2 waktu di Universitas Sekolah. Nah, jadi teringat dengan itu saya juga memiliki 2 kebudayaan, Pak. Saya almarhum Abah asli Banjar, ibu saya Jawa, dan saya juga memiliki seorang istri sukunya adalah suku Sunda. Jadi saya memiliki 3 kebudayaan yang saya miliki. Jadi suku Banjar, suku Jawa, sama suku Sunda. Nah, jadi saya lihat selama ini budaya yang ada di terus di Kalimantan kita ya, itu terutama suku Banjar itu sudah akan pudar atau tenggelam kebudayaan suku Banjar kita. Jadi saya sama anak saya pun saya sampaikan, saya ceritakan suku Banjar seperti ini, suku Jawa seperti ini, suku Sunda seperti ini. Walaupun dari suku Sunda pun saya juga nggak sepenuhnya mendalami, cuma mencari dari referensi. Tapi Tapi bagus nih tulisan ini bedanya kan cocok nih. Kalau saya yang penting tulis aja minimal 3 garis. Siap? Oke, silakan tulis. Diberi jarak 1 garis ya. Diberi jarak 1 garis. Langsung diarahkan. Diberi 1 garis. Apa diberi jarak? Kenapa biar bahasa, Pak? Disampaikan tadi. Iya. Wadah yang pergaulan yang kita menggambarkan apa? Hutan kah? Di pantai kah? Atau terminal kah bisa? Atau pasar kah? Jangan betul stasioner. Ya, bebas. Apalagi warung jablay. Minimal 3 garis itu aja. Silakan. Kalau sebelum berdasarkan baik santai ya. Mulai masuk kepada penggambaran tempat yang sesederhananya saja, yang sederhana. 4 ada apa-apa, Pak? Minimal 3. Boleh. Minimal. Bonus 1. Minimal 3. Kalau yang lebih itu masing-masing akan punya kemampuan beda. Tulis 1 buku, Pak. Kalau yang Dan lain-lain saya kalau luar biasa. Paling tidak 3 baris tuntas dan kewajiban. 6, 7, 8, 9. Ini kan bagian dari cerpen. Ada bumbu, ada diisi manusia itu. 9. Saat burung-burung berterbangan di awan, karena amukan orang hutan, ku menari-nari di tepi taman, tak jelas kemana terbawa kawan. Ternyata aku sedang
Sekian, terima kasih. Dengan hasil acara kita hari ini sangat luar biasa kan? Dan kita selalu semangat. Sebenarnya Pak, ini tidak seharusnya kami yang sudah usia seperti ini ikut Pak di acara ini, karena dilihat dari tulisan-tulisan ini ada juga menyangkut tentang percintaan, sedangkan kita Sudah lewat masanya. gitu. Jadi bingung Pak, bagaimana meneruskan puisi mereka ini. Jadi kami mencobalah sebisa-bisanya mau bercinta, apakah salah ini? Jadi kita bingung juga Pak. Nah, ini saya mau izin buku puisi yang tertulis ini ada di tempat saya bernama Damaris Eva. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Maria. Dengan senang hati saya bisa menambahkan sedikit untuk Ibu. Ternyata Damaris ini laki-laki perempuan, ya saya kira dari laki-laki. Nah, makanya sesuai. Dengan itu ini saya akan serahkan kembali ke Ibu. Nah, ini punya Ibu, saya serahkan. Sangat luar biasa juga sih Ibu. Makanya seperti saya sampaikan tadi, saya juga bingung meneruskannya apa sih. Karena kayaknya tuh bukan ya, walaupun kita baca, saya bingungnya itu dari yang awal tadi punya mereka yang melewatin ke saya. Ya, dengan kegelapan di sini ada segala sinar mentari apa dan sebagainya. Nah, mungkin itulah, semoga ini tulisan punya Ibu, puisinya bisa kita bukukan nanti menjadi puisi yang terbaik. Terima kasih Ibu, sama-sama. Terus langsung dilanjutkan. Kun nyerah prosa saja sekaligus. Sapalantos gitu, sim kuring ditelakeun kumaha cara nulis sajak nu bener. Terus tulisan anu tos ditulis ditafsirkeun deui. Terus tulisan anu geus ditulis sababaraha urang dipiwara kanggo ngalaksanakeun cara komunikasi anu bener. Terus orang sadaya oge benerkeun kanggo lalaju carita pendek carita pondok anu diciptakeun ku Pak Budidaya. Di mana caritana kanggo ngagawankeun arwah sadaya nya naon eta cerpen. Terus tos eta urang sadaya diarahkeun nganana carita pondok ka aya imajinasi arwah sadaya. Di kegiatan ieu abdi jadi ngarti lamun budaya nyaeta salah sahiji konsep dari mana ngacakup sadaya aspek kehidupan nu berkembang sareng diwariskeun oleh salah sahiji kelompok masyarakat ieu ngacakup adat istiadat, praktis, bahasa, kepercayaan, seni dan kebiasaan sosial. Di titik ieu oge abdi diajar tentang kumaha urang sadaya ngadapkeun sahiji karya jero loganan masyarakat nu beda-beda. Sareng dina tadi oge abdi diajarkeun kumaha kaitan gedena sahiji budaya sareng lestarina bahasa daerah jeung salah sahiji tulisan. Luar biasa. Guys, ini after kita guys. Sukses selalu. Amin.